Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pojok Staika. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama mahasiswa, dosen, alumni, dan berbagai kalangan inspiratif. Teman-teman semuanya, di sini udah ada bersama kita narasumber kita, yaitu salah satu dosen di STAI Al-Kamal Sarang, di mana beliau ini adalah ketua dari salah satu lembaga yang ada di Staika, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, yaitu Bapak Muhammad Rauf MPDI. Selamat datang Pak Rauf. Ya, sama-sama Mbak Amina. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Ya. Tapi agak flu sedikit. Oh, ya Allah, semoga cepat sembuh Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan ke teman-teman namanya dan perkenalan singkat terlebih dahulu. Ya. Kawan-kawan sekalian, sahabat Pojok Staika, perkenalkan. Nama saya Muhammad Rauf, bisa dipanggil Pak Rauf. Kawan-kawan mahasiswa biasa memanggil Pak Rauf ya. Gelar saya MPDI Magister Pendidikan Islam. Saya bergabung di STAI Al-Kamal ini pada tahun 2019. Kemudian di STAI Al-Kamal kebetulan diamanai sebagai Ketua LP2M. Dan sudah berapa tahun ya, 2019 sampai 2024 ini masih menjabat. Mungkin ya Pak, ada yang belum tahu nih apa itu LP2M, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman yang pengen tahu apa itu LP2M. Oke, baik Mbak Aminah. Jadi mungkin bagi yang tidak berkecimpung di perguruan tinggi secara mendalam mungkin agak asing ya dengan LP2M. Apa itu LP2M? Karena di lembaga setingkat sekolah atau madrasah tidak ada, yang ada adalah di perguruan tinggi. Oh, ya. Jadi di perguruan tinggi itu biasa ada unit-unit lembaga yang menjadi kepanjangan tangan dari ketua atau rektor. Salah satunya yang saya kira wajib ada di perguruan tinggi itu adalah LP2M atau biasanya disebut LPPM gitu ya. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pada perguruan tinggi yang besar itu biasanya dipisah ya. Ada lembaga penelitian sendiri, ada lembaga pengabdian masyarakat sendiri. Tapi kalau perguruan tinggi yang skalanya masih kecil biasanya digabung. Nah, apa kemudian tugasnya ya? LP2M itu tugasnya adalah menangani kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan pertama adalah penelitian, baik itu dilakukan oleh dosen, oleh mahasiswa, dan yang kedua adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik itu dosen ataupun mahasiswa. Jadi tidak terbatas pada mahasiswa saja ya, yang dalam hal ini rutinitas tahunannya adalah ada skripsi, ada KKN, tapi lebih luas daripada itu ya, keseluruhannya. Begitu kira-kira. Kalau itu udah termasuk dari tujuannya LP2M itu sendiri. Kalau LP2M ini punya visi atau misi buat kampus sendiri nggak Pak? Oh ya, baik Mbak Aminah. Jadi kemarin kita sudah menyusun ya visi ataupun visi dan misi ya dari LP2M STAI Al-Kamal Sarang Rembang ini. Biar saya nggak salah ya, saya sedikit ngerpek ya, biar nanti nggak salah. Visinya adalah menjadi lembaga yang terkemuka dan berkualitas nasional dalam aspek penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. Jadi kenapa perlu ditekankan adanya keislaman dan keindonesiaan adalah kita ini sekolah tinggi keagamaan Islam ya, atau perguruan tinggi keagamaan Islam di bawah Kementerian Agama. Jadi aspek keagamaan harus menjadi hal penting yang harus kita tonjolkan dalam segala kegiatan penelitian dan pengabdian. Kemudian keindonesiaan. Keindonesiaan ini menunjukkan bahwa dalam penelitian yang dilakukan, dalam pengabdian yang dilakukan, sebisa mungkin memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Indonesia dimanapun tempatnya. Begitu. Kemudian ada
misi ya. Untuk mewujudkan visi itu ada 4 misi ya. Yang pertama adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi LP2M sebagai sebuah lembaga ini harus diperkuat. Misalnya dengan mengadakan workshop, dengan mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga riset di luar kampus, agar nanti secara kelembagaan ini kuat kapasitasnya. Kemudian yang kedua adalah memperkuat program-program penelitian dosen dan mahasiswa yang mengintegrasikan nilai-nilai keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. Jadi setiap tahunnya kita usahakan selalu ada program penelitian dan pengabdian masyarakat yang benar-benar up to date, benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, benar-benar dibutuhkan oleh dunia ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mengembangkan program-program pengabdian pada masyarakat yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat hari ini, kebutuhan masyarakat di era postmodern sekarang ini coba untuk kemudian kita lengkapi ya dengan program-program pengabdian pada masyarakat. Dan yang keempat, meningkatkan kerjasama internal maupun eksternal secara efektif dan terbuka. Jadi dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian, tentunya LP2M Stay Al Kamal nggak bisa sendirian, pasti butuh soliditas internal tim ya. LP2M di internal dosen ya, kita memiliki prodi MPI dan HKI, nah maka nanti semua dosen di dua prodi ini harus kerjasama. Kemudian dengan pihak eksternal juga, misalnya dengan LP2M kampus-kampus negeri ya, atau dengan Subdit Litabdimas Kementerian Agama yang setiap tahunnya itu memberikan dana hibah penelitian kepada para dosen. Nah, begitu. Itu kira-kira yang menjadi visi dan misi dari LP2M Stay Al Kamal. Oke, Pak Rauf, kan kalau di LP2M itu kegiatannya berarti hanya meneliti atau mengabdi saja, atau mungkin ada program-program lain di dalamnya? Ya, begini Mbak Aminah, secara umum tugasnya adalah itu, namun dalam rincian programnya tentunya banyak ya. Banyak program-program atau kegiatan yang tidak langsung ya berbentuk pengabdian atau penelitian, akan tetapi itu bermanfaat dalam menunjang kualitas pengabdian, kualitas penelitian yang ada di Stay Al Kamal ini. Gitu. Kalau dilihat dari sekilas namanya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat itu mengingatkan saya sama Tridharma Perguruan Tinggi. Oh ya, betul. Ya kan, salah satunya adalah pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ya, dan juga pengabdian ke masyarakat. Nah, itu apakah ada korelasinya atau itu sebagai wujud dari Tridharma Perguruan Tinggi atau bagaimana, Pak? Ya, jadi adanya LP2M, Lembaga Penelitian dan Pengabdian ini sangat berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk perguruan tinggi kita kenal ya, fungsi utama adalah melakukan aktivitas kegiatan di bidang 3 aspek ya. Yang pertama adalah bidang pendidikan, dharma yang pertama, dharma yang kedua adalah penelitian, dan dharma yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama adalah pendidikan. Nah, mungkin ini semuanya sama di jenis semua jenis pendidikan ya kan. Semua jenis, baik pendidikan dasar, menengah, pendidikan atas, yang diselenggarakan adalah aktivitas layanan pendidikan. Begitu pula dengan perguruan tinggi. Akan tetapi yang menjadi pembeda dengan lembaga pendidikan yang lainnya yang ada di bawahnya adalah adanya aspek penelitian dan aspek pengabdian masyarakat. Nah, penelitian dan pengabdian masyarakat ini dikelola operasionalnya oleh LP2M. Nah, sedangkan kalau aktivitas pendidikan yang lebih banyak kepada proses perkuliahan ya, ada beberapa SKS yang harus ditempuh, kemudian ada UTS, ada UAS, nah itu dikelola oleh bagian akademik atau bagian kurikulum. Nah, sedangkan aktivitas penelitian dan pengabdian ini operasionalisasinya
kelola oleh LP2M. Kira-kira begitu. Oke. Nah, kan LP2M ini hanya ada pada perguruan tinggi saja. Kalau tujuannya atau manfaatnya, feedbacknya dari adanya LP2M ini untuk perguruan tinggi sendiri itu apa, Pak? Ya, jadi sangat penting ya, sangat penting sekali saya kira. Jadi perguruan tinggi itu mungkin perlu kita pahami bersama adalah sebuah institusi di mana di situ harus ada satu aktivitas yang di situ ada aktivitas literasi, ya, kemudian aktivitas meneliti, ya, aktivitas membahas satu teori ilmu pengetahuan tertentu, mengkritiknya, gitu. Kemudian ada aktivitas menemukan teori yang baru. Nah, itu di dunia lembaga pendidikan tinggi. Yang boleh jadi, ya, boleh jadi di lembaga pendidikan yang di tingkat di bawahnya belum ditekankan, tapi di perguruan tinggi itu menjadi sebuah hal yang wajib. Kemudian yang kedua adalah sumbangsih, ya, perguruan tinggi terhadap masyarakat. Ya, itu bisa dilakukan dalam kegiatan nyatanya adalah kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh dosen ataupun mahasiswa. Saya kira dua aspek ini yang menjadi pembeda antara perguruan tinggi dengan lembaga pendidikan yang lain, yang harus dipenuhi oleh civitas akademika di perguruan tinggi. Nah, kalau menurut Bapak sebagai Ketua LP2M di STAIKA, apakah LP2M ini sudah mencapai target yang diinginkan di STAIKA sendiri dalam ranah penelitian dan pengabdian ke masyarakat? Ya, terima kasih Mbak Aminah. Jadi visi dan misi itu kan tujuan yang ingin dicapai jangka panjang. Jangka panjang. Nah, kalau melihat capaian-capaian hari ini, saya kira sudah lumayan, ya. Akan tetapi jelas masih perlu ditingkatkan lagi sehingga mencapai visi yang diinginkan tadi itu. Kalau boleh menyebut beberapa hal, ya, mungkin yang pertama adalah kita sudah memiliki jurnal ilmiah berbasis OJS, ya, Open Journal System, yang dulu sebelum masa saya itu belum ada, masih versi cetak. Ya. Sekarang sudah harus versi online. Kita awalnya hanya memiliki satu jurnal Al-Kamal namanya. Sekarang kita kembangkan, kita tambah 2 jurnal lagi, yaitu jurnal Ijtihad yang skupnya, aspeknya adalah hukum dan hukum Islam. Kemudian yang kedua adalah jurnal Lentera, skupnya adalah pendidikan atau pendidikan Islam atau manajemen pendidikan Islam. Nah, jadi dari satu jurnal kita punya 3 jurnal sekarang. Kemudian selain itu, ini yang belum tercapai, ya, adalah kompetisi dana hibah penelitian di internal STI Al-Kamal, ya. Untuk kompetisi dana hibah yang di luar kampus ini beberapa dosen sudah berhasil, ya, dan tiap tahun, ya, para dosen ini mengikuti. Hasilnya, ya, ada yang berhasil, ada yang tidak, karena sifatnya adalah kompetisi nasional. Tapi selalu kita dorong, ya, dosen-dosen STI Al-Kamal ini selalu ikut serta dalam setiap perhelatan, ya, kompetisi dana hibah tiap tahun itu yang diselenggarakan oleh Subdit Litab Dimas Kementerian Agama. Selain itu, Mbak Aminah, kita juga ke depan akan mendorong bagi mahasiswa juga untuk melakukan penelitian dan publikasi. Penelitian itu nanti kita bisa buat dalam skema kompetisi dana hibah penelitian di internal STI Al-Kamal khusus mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa berkompetisi membuat proposal penelitian sesuai dengan tema-tema nanti yang akan kita buka, kita tawarkan. Kemudian kita juga mendorong mahasiswa untuk publikasi, ya, hasil penelitian mereka di jurnal-jurnal bereputasi. Tidak harus di internal Al-Kamal, bahkan kita dorong jurnal-jurnal yang di luar STI Al-Kamal.
Terlebih lagi jurnal yang sudah terindeks Sinta begitu. Sinta 1, Sinta 2 atau terindeks Scopus barangkali. Itu kira-kira. Untuk mahasiswa Al-Kamal sendiri minatnya atau mungkin ya keinginannya untuk meneliti dan juga mempublikasikan penelitiannya itu apakah sudah mulai ada atau kan mungkin kurang ada minatnya, Pak? Ya, terima kasih ya. Terkait dengan minat mahasiswa, ini yang saya kira belum maksimal ya, belum maksimal dilakukan baik oleh LP2M ataupun oleh para dosen dan para mahasiswa sendiri. Jadi hal yang perlu kita lakukan adalah satu, mendorong mahasiswa untuk mau nggak mau ya, sebelum meneliti itu mahasiswa harus punya minat baca yang tinggi ya. Bagaimana mereka mengunjungi perpustakaan, meminjam buku, membaca buku, kemudian sering ya mengakses jurnal yang ada di internet, baik yang nasional maupun internasional, kemudian sering mengadakan diskusi ya. Nah, diskusi ini saya kira sudah mulai terbentuk ya. Selepas kuliah jam berapa itu, setiap jam 5 sore ya, mahasiswa membuat lingkaran kecil, kemudian melakukan diskusi. Itu yang perlu kita dorong dan kita tekankan kepada mereka bahwa aktivitas semacam ini penting untuk membuat satu komunitas epistemik ya, komunitas intelektual di perguruan tinggi. Itu yang pertama harus kita bangun dulu, kemudian dari situ nanti akan tumbuh ya, akan tumbuh semangat mahasiswa untuk melakukan penelitian. Saya kira begitu. Nah, mungkin Pak Rauf mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke mahasiswa-mahasiswi STAI Al-Kamal, bisa disampaikan. Ya, terima kasih Mbak Aminah. Baik kawan-kawan Sivitas Akademika STAI Al-Kamal Sarang Rembang, baik para dosen maupun para mahasiswa, saya pribadi dengan LP2M, saya ingin memberikan semangat kepada Bapak Ibu dosen maupun kepada para mahasiswa bahwa mari kita kembangkan ya kultur akademik di STAI Al-Kamal ini, tidak hanya pada aspek tatap muka perkuliahan semata, akan tetapi pada dua aspek lain, yaitu aspek penelitian ya, dan aspek pengabdian kepada masyarakat. Kita perlu banyak membaca, banyak mengakses literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian, agar kita punya ide-ide baru untuk memunculkan ya judul-judul penelitian yang bisa kita ajukan menjadi sebuah proposal penelitian yang layak untuk diteliti. Kemudian yang kedua adalah pada aspek pengabdian kepada masyarakat. Terus kita coba lihat ya apa yang menjadi problem-problem masyarakat hari ini, kita coba untuk rumuskan, terus kemudian kita bisa ajukan juga sebagai bahan ya yang menjadi sasaran atau objek pengabdian kepada masyarakat, baik untuk dosen maupun untuk mahasiswa. Nah, teman-teman, itu tadi obrolan santai kita bersama Bapak Rauf. Buat teman-teman yang mau join program-program di LP2M, bisa langsung menghubungi ketuanya langsung kepada Pak Rauf. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.